Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini kita sudah memasuki tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 6 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya di kelas. Anak-anak, coba kalian lihat gambar berikut ini. Menjadi petugas bendera bukanlah pekerjaan yang mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Coba kalian bayangkan, apabila dalam anggota petugas bendera tersebut tidak kompak atau mereka tidak menjalankan perannya masing-masing atau mereka tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, salah satu saja di antaranya, pasti pelaksanaan pengibaran bendera tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, soal pengibaran bendera, sekarang kita akan mengenal tokoh pengibaran bendera merah putih pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kita simak videonya sebentar ya. Salah satu momen penting peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 selain pembacaan proklamasi adalah pengibaran bendera merah putih. Salah satu pelaku sejarah pengibaran bendera merah putih adalah Suhut di samping Latif Hendraningrat. Bernama lengkap Suhut Sastro Kusumo, fotonya tampak jelas bercelana pendek saat peristiwa itu. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Dadan Wildan menulis peristiwa tersebut dalam tulisan berjudul Membuka Catatan Sejarah Detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945. Suhut sendiri adalah anak buah Sudiro yang menjadi salah satu asisten Bung Karno. Menjelang proklamasi, Suhut dan beberapa orang anggota pelopor istimewa memang ditugaskan untuk menjaga Bung Karno. Suhut pula lah yang ditugaskan untuk menyiapkan tiang bendera dengan mencari bambu. Padahal menurut catatan Dadan Wildan, sebenarnya di depan rumah Bung Karno ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Tetapi karena suasana cukup tegang karena menghindari Jepang, akhirnya bambu tersebutlah yang digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan cuplikan video dari pengibaran bendera merah putih pada waktu itu. Tadi dijelaskan bahwa pengibar bendera merah putih selain Latif Hendraningrat adalah Suhut. Nah, satu lagi anak-anak, ada seorang wanita, di situ dia sebagai pemegang baki, namanya adalah SK Trimurti. Jadi, pengibar bendera pada waktu itu ada 3 orang ya anak-anak. Ada Latif, ada Suhut, dan ada SK Trimurti sebagai pemegang baki.
Sekarang kita baca teks pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer Republik Indonesia untuk Filipina, lalu pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tadi, coba kalian menuliskan informasi penting yang ada di dalam teks tadi ke dalam peta pikiran berikut ini. Kalian tulis di buku tema ya. Misalnya siapa. Dari kata siapa itu kalian kembangkan menjadi sebuah pertanyaan lalu kalian jawab di sini. Kira-kira kalau pertanyaan siapa, apa ya pertanyaannya? Betul, siapakah yang mengibarkan sangsaka merah putih? Tadi ada 3 orang ya anak-anak. Latif, Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Lalu kemudian di mana? Pengibaran sangsaka merah putih itu dikibarkan di mana ya? Pada waktu proklamasi kemerdekaan itu? Jawabannya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu untuk mengisi kapan? Kira-kira apa pertanyaannya? Betul, kapan peristiwa pengibaran sangsaka merah putih dilaksanakan kan? Tanggal 17 Agustus 1945. Lalu bagaimana, apa, dan mengapa ini kalian kembangkan sendiri ya. Nanti kalian lengkapi. Pertanyaannya tidak usah ditulis, langsung isi pernyataannya saja. Ya. Lalu kemudian penting untuk kita ketahui anak-anak, mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Nah, sekarang anak-anak tuliskanlah 3 contoh wujud persatuan di kelasmu. Paham ya? Tadi sudah diberi contoh wujud persatuan yaitu mengibarkan bendera merah putih dengan sempurna. Ya, sekarang kalian tuliskan contoh lain yang merupakan wujud dari persatuan di kelasmu. Wah, ini ulang ya, tugas kalian ada 2. Yang pertama, melengkapi peta pikiran tentang pengibar sangsaka merah putih tadi, lalu kemudian menulis 3 contoh wujud persatuan dan kesatuan di kelas. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.